Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan modul 5 yang berjudul ACLS for IPv4 Configuration. Pada modul 4 sebelumnya kita telah mempelajari konsep dasar Access Control List atau ACL. Kita sudah memahami fungsi ACL, cara kerja ACL, wildcard mask, serta berbagai jenis ACL yang tersedia pada perangkat Cisco. Namun pada mode sebelumnya kita masih berfokus pada konsep dan teori. Nah, pada modul 5 ini kita akan mulai masuk ke tahap implementasi. Kita akan mempelajari bagaimana cara membuat, menerapkan, dan menguji ACL secara langsung pada perangkat Cisco. Karena itu modul ini sangat penting karena menjadi langkah awal untuk mengubah pemahaman teori ACL menjadi kemampuan konfigurasi. Oke. Oke, kita masuk pada modul 5 introduction. Why so I like this module. Pertama-tama kita akan membahas mengapa kita perlu mempelajari modul ini. Dalam dunia jaringan komputer, administrator tidak hanya bertugas memastikan perangkat saling terhubung. Administrator juga harus memastikan bahwa akses terhadap sumber daya jaringan berjalan sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin memiliki server yang hanya boleh diakses oleh bagian keuangan, atau mungkin terdapat jaringan tertentu yang tidak boleh mengakses perangkat penting perusahaan. Untuk menerapkan aturan-aturan tersebut, administrator meluncurkan ACL. Namun memahami konsep ACL saja tidak cukup. Kita juga harus mengetahui bagaimana ACL dibuat, diterapkan, dan diuji perangkat jaringan. Karena itulah modul ini sangat penting. Melalui modul ini kita akan mempelajari keterampilan praktis yang sering digunakan oleh network engineer dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, what will I learn to do in this module? Pada modul ini kita akan mempelajari beberapa kemampuan utama. Pertama, kita akan belajar membuat standar IPv4 ACL. Kedua, kita akan memahami perbedaan antara numbered ACL dan named ACL. Ketiga, kita akan mempelajari cara menerapkan ACL pada interface router. Keempat, kita akan melihat berbagai contoh implementasi pada ACL pada jaringan. Kelima, kita akan melakukan verifikasi untuk memastikan hasil bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Dan terakhir, kita akan menguji konfigurasi ACL melalui berbagai aktivitas paket tracer yang disediakan oleh Cisco. Setelah menyelesaikan modul ini, kita akan diharapkan mampu membuat dan mengimplementasikan ACL dasar pada jaringan IPv4. Oke. Selanjutnya, konfigur standar IPv4 ACLS. Create an ACL. Subbab pertama membahas cara membuat ACL. ACL pada dasarnya merupakan sekumpulan aturan permit dan DNI yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan. Saat membuat ACL, administrator harus menentukan terlebih dahulu trafik mana yang ingin diizinkan dan trafik mana yang ingin diblokir. Perencanaan ini sangat penting karena jika ACL dibuat tanpa perencanaan yang matang, bisa saja lalu lintas yang sebenarnya diperlukan justru ikut terblokir. Cisco selalu menekankan bahwa sebelum membuat ACL, administrator harus memahami tujuan keamanan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, ACL bukan sekedar kumpulan perintah, tetapi bagian dari kebijakan keamanan jaringan. Selanjutnya, numbered standar IPv4 ACL syntax. Metode pertama dalam peraturan ACL adalah menggunakan numbered ACL. Pada metode ini, ACL diidentifikasi
menggunakan nomor tertentu. Untuk standar ACL, Cisco menyediakan rentan nomor 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Sintaks dasarnya adalah access list, nomor permit atau ini source address wildcard mask. Sebagai contoh, address list 10 permit 192.168.10.0.0.0.0.255. Artinya, seluruh perangkat yang berasal dari jaringan 192.168.10.0 diperbolehkan melewati ACL tersebut karena standar ACL hanya memeriksa source IP address. Maka konfigurasi yang dibuat relatif sederhana, namun administrator harus memahami wildcard mask dengan baik agar konfigurasi berjalan sesuai yang diharapkan. Oke, selanjutnya named standar IPv4 ACL syntax. Selain menggunakan nomor, ACL juga dapat dibuat menggunakan nama. Metode ini disebut named ACL. Sintaks dasarnya adalah IP access list standar nama ACI1. Kemudian administrator dapat memasukkan aturan permit dan DNI di dalam ACL tersebut. Sebagai contoh, IP access list standar staff underscore access. Permitnya 192.168.10.0 0.0.0.255 DNI ANI. Keuntungan utama named ACL adalah konfigurasi menjadi lebih mudah dipahami. Ketika melihat nama ACL, administrator dapat langsung mengetahui tujuan ACL tersebut tanpa harus mengingat nomor ACL. Karena alasan inilah, named ACL banyak digunakan pada jaringan modern. Di sini juga ada contohnya. Seandainya router 1 config IP address list standar no access, R1 config standar address list configuration command. Nah, di sini sudah ada contohnya jika konfigurasinya. Selanjutnya apply a standard IPv4 ACL. Membuat ACL saja belum cukup. ACL harus diterapkan pada interface agar dapat digunakan. Proses ini dilakukan menggunakan perintah IP access group. ACL dapat diterapkan dalam dua arah, yaitu inbound dan outbound. Inbound berarti paket diperiksa ketika masuk interface, sedangkan outbound berarti paket diperiksa ketika keluar dari interface. Pemilihan arah yang sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana paket diproses oleh router. Jika arah penerapan ACL salah, maka yang diperoleh mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, numbered standard IPv4 ACL example. Pada contoh numbered standard ACL, kemudian ACL diharapkan pada interface yang sesuai setelah konfigurasi selesai. Dilakukan pengujian menggunakan ping dan berbagai metode verifikasi lainnya. Melalui contoh ini, kita dapat melihat bagaimana sebuah ACL dapat mengizinkan sebagian perangkat dan menolak perangkat lainnya berdasarkan source IP address. Selanjutnya, nah di sini ada contohnya juga. Access list 10 remark as permis only host 192.168.10.10 to the internet. Access list 10 permit host 192.168.10.10. Do show access list standard IP access list 10 permit. Nah, di sini sudah ada contohnya, teman-teman. Oke. Selanjutnya named standard IPv4 ACL example. Contoh berikutnya menggunakan named ACL secara fungsi sebenarnya sama dengan number ACL. Perbedaannya hanya pada cara identifikasi ACL. Dalam contoh ini, Cisco menunjukkan bahwa penggunaan nama membuat konfigurasi lebih mudah dibaca dan dipahami. Ketika administrator melihat konfigurasi
beberapa bulan kemudian ia dapat langsung mengetahui tujuan ACL tersebut hanya dengan melihat namanya. Hal ini sangat membantu terutama pada jaringan enterprise yang memiliki banyak ACL. Oke, ini contohnya. Dan ini contoh konfigurasinya. No access list 10, access list standar permit access. Oke. Selanjutnya sintaks cek konfigurasi standar IPv4 ACLS. Pada sebagian syntax cek, kita diminta berkonfigurasi ACL sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Tujuan latihan ini adalah memastikan bahwa kita memahami sintaks ACL dengan benar. Selain membuat ACL, kita juga harus memastikan ACL diterapkan pada interface yang tepat. Bagian ini mengajarkan bahwa ketelitian sangat penting dalam konfigurasi jaringan. Kesalahan kecil seperti salah menulis wildcard mask atau salah memilih interface dapat menyebabkan hasil tidak bekerja sebagai semestinya. Oke. Di sini juga ada contohnya. Nah, di sini ada contohnya. Konfigurasinya akses list 20 Denny host 192.168.10.10. Oke. Paket tracer configure. Selanjutnya paket tracer configure number standar IPv4 ACLS. Pada aktivitas paket tracer pertama, kita diminta membuat numbered standar ACL. Melalui simulasi ini, kita dapat melihat bagaimana ACL mempengaruhi komunikasi antar perangkat. Kita juga dapat menguji konektivitas sebelum dan sesudah ACL diterapkan. Dengan cara ini, kita dapat memahami dampak ACL secara langsung terhadap lalu lintas jaringan. Ini fasilitasnya untuk teman-teman bisa di-download jika ingin melakukan praktek. Selanjutnya paket tracer configure nama standar IPv4 ACLS. Nah, pada aktivitas berikutnya konsep yang pertama konsepnya sama yang diterapkan menggunakan named ACL. Latihan ini memberikan pengalaman langsung dalam membuat ACL menggunakan nama yang lebih mudah dipahami. Selain itu, kita juga dapat membandingkan kemudahan pengelolaan antara number red ACL dan named ACL. Melalui aktivitas ini, kita belajar bahwa meskipun kedua jenis ACL memiliki fungsi yang sama, penggunaan named ACL seringkali lebih praktis dalam jaringan yang besar. Jadi pada bagian ini kita telah mempelajari dasar-dasar konfigurasi standar IPv4 ACL. Kita memahami cara membuat ACL, perbedaan antara numbered ACL dan named ACL, cara menerapkan ACL pada interface, serta melihat berbagai contoh implementasi ACL dan pada jaringan. Selain itu, kita juga melihat telah mengenal aktivitas paket tracer yang digunakan untuk menguji dan praktikum konfigurasi ACL. Materi ini menjadi fondasi penting sebelum kita masuk ke tahap modifikasi ACL dan penerapan hasil untuk mengamankan akses perangkat jaringan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas modify IPv4 ACLS dan source VTY port weight standar IPv ACL. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai konfigurasi standar IP versi 4 ACL. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi yang lebih dalam lagi. Oke, sebelum melanjutkan materi yang lebih dalam lagi, izin perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, jadi di sini kita akan membahas materi yang sangat penting karena dalam implementasi nyata
ACL yang sudah dibuat seringkali perlu diperbarui atau disesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang terus berkembang. Nah, selain itu, administrator juga perlu memastikan bahwa akses remote ke router hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Oke, di sini kita masuk ke Modify IP versi 4 ACL. Oke, jadi di sini, di two method to modify an ACL. Jadi ketika ACL itu sudah dibuat, terkadang administrator perlu melakukan perubahan. Nah, misalnya menambahkan aturan baru, menghapus aturan lama, atau mengubah urutan aturan yang sudah ada. Nah, di Cisco ini menyediakan dua metode utama untuk memodifikasi ACL. Nah, untuk metode yang pertama adalah text editor ya. Ini dia. Yang metode kedua yaitu sequence number method. Jadi untuk kedua metode ini memiliki tujuan yang sama yaitu mengubah isi ACL. Tetapi cara penggunaannya berbeda. Nah, memahami kedua metode ini sangat penting karena dalam dunia kerja administrator seringkali melakukan perubahan ACL tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke text editor method ya. Oke, jadi metode pertama adalah text editor. Oke, jadi pada metode ini administrator menghapus ACL yang lama, kemudian membuat kembali ACL dengan aturan yang baru. Nah, cara ini cukup sederhana dan mudah dipahami. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan. Nah, yang pertama, ketika sel dihapus, selama beberapa saat tidak ada lagi aturan filtering yang aktif. Nah, pada jaringan produksi, kondisi ini dapat menimbulkan resiko atau keamanan dan gangguan layanan. Nah, karena itu, metode ini lebih cocok digunakan pada jaringan kecil atau lingkungan laboratorium. Nah, sebagai contoh, jika ACL ya, jika ACL memiliki 5 aturan dan administrator ingin menambah satu aturan baru di tengah-tengah ACL, maka seluruh ACL biasanya harus harus bisa diketik ulang. Nah, hal ini tentunya ya kurang efisien dan terutama jika ACL itu digunakan cukup besar. Oke. Kita lanjut di 5, 2, 3. Sequence number method. Oke, jadi di metode kedua adalah sequence number method. Jadi untuk metode ini dianggap lebih modern dan lebih fleksibel. Jadi pada metode ini setiap aturan ACL memiliki nomor urut atau sequence number. Nah, administrator dapat menambahkan aturan baru pada posisi atau sequence number. Jadi sebagai contoh, jika ACL memiliki sequence number 10, 20, dan 30, administrator dapat menambahkan aturan baru pada sequence number 15. Nah, dengan demikian, urutan ACL tetap terjaga tanpa perlu membuat ulang seluruh konfigurasi. Jadi untuk metode ini sangat membantu ketika ACL sudah digunakan pada jaringan besar dan administrator ingin melakukan perubahan secara cepat dan aman. Nah, karena itu sequence number method lebih sering digunakan pada implementasi jaringan modern. Oke. Kita lanjut ke modify name ACL example. Oke, jadi pada contoh yang diberikan Cisco, administrator melakukan modifikasi terhadap sebuah name ACL. Jadi di sini untuk langkah yang pertama ya. Jadi untuk langkah yang pertama kita masuk ke dalam mode konfigurasi ACL menggunakan ini untuk melihat. Setelah itu administrator dapat menambahkan dan mengubah atau menghapus aturan tertentu dengan keuntungan besar. Jadi name ACL adalah kemudahan dalam proses memodifikasi. Jadi karena ACL memiliki nama yang jelas,
administrator dapat langsung mengidentifikasi ACL yang ingin diubah. Nah, hal ini berbeda dengan numbered ACL yang mengharuskan administrator mengingat nomor ACL tertentu. Nah, melalui contoh ini, jadi di Cisco ini menunjukkan bahwa 6 ACL lebih mudah dikelola dalam jaringan yang panjang. Oke, kita lanjut ke ACL statistik. Oke, setelah ACL diterapkan, jadi administrator perlu mengetahui apakah ACL tersebut benar-benar bekerja. Nah, untuk Cisco itu menyediakan informasi statistik ACL. Nah, melalui statistik ini kita dapat melihat beberapa banyak paket yang cocok dengan suatu aturan ACL. Nah, untuk sebagai contohnya, jika terdapat aturan DNI terhadap jaringan tertentu, jadi administrator dapat melihat jumlah paket yang berhasil diblokir oleh aturan tersebut. Nah, informasi ini sangat berguna untuk troubleshooting dan evaluasi keamanan jaringan. Jika suatu aturan ACL tidak pernah digunakan, administrator dapat mempertimbangkan apakah aturan tersebut masih diperlakukan atau tidak. Nah, dengan kata lain, ACL statistik membantu administrator memahami efektivitas ACL yang telah diterapkan. Oke, di sintak check. Jadi di sini kita lanjut ke sintak check modify. Nah, modify IP versi 4 ACL. Oke, jadi pada bagian sintak check kita itu diminta melakukan modifikasi ACL sesuai dengan kebutuhan yang kita tentukan. Jadi untuk di latihan ini uh, bertujuan untuk memastikan bahwa kita bisa memahami proses perubahan ACL menggunakan metode yang benar. Oke, jadi selain melakukan perubahan konfigurasi, kita juga harus memastikan bahwa ACL tetap berfungsi sebagai mestinya setelah dimodifikasi. Oke, jadi pada bagian ini kita bisa lihat dulu pada bagian ini ACL itu mengajarkan. Bentar, kita lihat dulu pada bagian ini melakukan modify, kembali lagi 5. Oke, jadi pada bagian ini mengajarkan pentingnya untuk ketelitian dan proses verifikasi setelah melakukan perubahan konfigurasi jaringan. Oke, oke. Di sini untuk di 5.2.7 yaitu paket tracer configure and modifikasi standar IP versi 4 ACL. Jadi untuk teman-teman yang mau atau pengen belajar untuk paket tracer bisa downloadnya di sini dan untuk melakukan praktikumnya. Oke, jadi pada aktivitas paket tracer ini kita itu diminta membuat ACL dan kemudian melakukan modifikasi terhadap ACL tersebut. Oke, mungkin ini kita skip saja karena saya sudah melakukan praktikumnya. Mungkin teman-teman yang akan melakukan bisa langsung mendownloadnya di 5.2.7 ya. Oke, kita lanjut ke modul selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke Secure FTP Port with and Standard IP versi 4 ACL. Oke, jadi di sini ya kita akan membahas the access class command. Jadi setelah kita tadi memahami bagaimana cara memodifikasi ACL, sekarang kita akan melihat salah satu penggunaan ACL yang sangat penting yaitu mengamankan akses FTP ya. Oke, jadi FTY atau Virtual Terminal digunakan untuk mengakses router secara remote menggunakan telnet atau SSH. Jadi jika akses ini tidak diamankan, siapapun yang dapat mencapai alamat IP router berpotensi mencoba masuk ke perangkat tersebut untuk mengakses kontrol FTY. Cisco menyediakan perintah akses class. Jadi perintah ini memungkinkan administrator menerapkan ACL pada jalur akses FTY. Jadi dengan demikian hanya alamat IP tertentu yang diperbolehkan melakukan koneksi ke router. Jadi ini merupakan salah satu praktik keamanan yang sangat umum digunakan pada jaringan enterprise.
Oke, kita lanjut pembahasan di Secure FTY Access Example. Oke, jadi pada contoh yang diberikan Cisco kali ini bisa kita lihat tuh contohnya. Oke, jadi administrator membuat ACL yang hanya mengizinkan perangkat tertentu untuk mengakses router melalui FTY. Oke, jadi sebagai contoh di sini hanya komputer administrator dengan alamat IP tertentu yang diperbolehkan melakukan koneksi SSH ke router. Oke, oke, jadi perangkat lain itu akan ditolak meskipun mengetahui alamat IP router tersebut. Nah, perangkat lain akan ditolak meskipun mengetahui alamat router itu. Nah, pendekatan ini sangat efektif untuk meningkatkan keamanan perangkat jaringan. Nah, karena hanya pengguna yang telah ditentukan yang dapat melakukan manajemen router dari jarak jauh. Nah, jadi kita akan membahas di verify the FTY port is secure. Oke, jadi setelah tadi kita membahas konfigurasi, jadi langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi. Jadi di sini kita akan membahas administrator. Administrator perlu memastikan bahwa ACL benar-benar bekerja sesuai tujuan. Ya, bisa kita lihat di sini. Jadi salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mencoba melakukan koneksi dari perangkat yang diizinkan dan dari perangkat yang tidak diizinkan. Ya, jika konfigurasi itu benar, maka perangkat yang diizinkan dapat mengakses router, sedangkan perangkat lain akan ditolak. Nah, selain itu, administrator juga dapat menggunakan berbagai perintah verifikasi Cisco untuk memastikan ACL telah diterapkan pada jalur FTY. Oke, sekarang kita lanjut ke syntax check secure the FTY port. Oke, jadi pada bagian ini di syntax check ini kita akan diminta mengkonfigurasi ACL untuk mengamankan akses FTY. Jadi di sini kita teman-teman bisa latihan ya. Jadi ini adalah memastikan bahwa kita itu memahami hubungan antara ACL dan akses kelas command. Jadi latihan ini juga memberikan tentunya memberikan pengalaman bagi kita dalam menerapkan konsep keamanan dasar pada perangkat Cisco. Nah, karena dalam dunia nyata melindungi akses manajemen perangkat merupakan salah satu tanggung jawab utama seseorang network engineer. Nah, jadi itu penting ya untuk kita untuk mempraktekannya. Oke, untuk materi selanjutnya yang akan diperjelas atau dibahas lebih dalam lagi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi intinya pada bagian ini kita itu telah mempelajari bagaimana memodifikasi ACL menggunakan text editor method dan sequence number method, dan kita juga memahami cara melihat statistik ACL untuk memonitor efektivitas aturan yang telah dibuat. Nah, selain itu kita mempelajari bagaimana ACL dapat digunakan untuk mengamankan akses FTY sehingga hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses router dari jarak jauh. Nah, materi ini tentunya sangat penting ya teman-teman, karena menunjukkan bahwa ACL tidak hanya digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan perangkat jaringan itu sendiri. Oke, mungkin selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh rekan kelompok saya yang akan membahas tentang konfigurasi extend IP versi 4 ACL. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 4C dengan NPM 24782092. Jadi sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya tentang modifikasi ACL dan pengamanan akses VTY menggunakan CC. Jadi pada bagian yang saya akan jelaskan ini saya akan membahas materi 5.4 yaitu pada configure extended IPv4 ACL. Ya, kita buka dulu. Jadi kalau sebelumnya kita belajar standar ACL yang cuma dapat memfilter
berdasarkan source IP address, maka pada bagian yang ini kita akan belajar tentang extended ACL yang memiliki kemampuan jauh lebih lengkap. Nah, extended ACL merupakan salah satu fitur yang sangat penting dalam keamanan jaringan karena memungkinkan administrator mengontrol lalu lintas jaringan secara lebih spesifik dan lebih detail. Kita masuk ke 541 ya, extended ACL. Jadi kita akan membahas apa yang dimaksud dengan extended ACL. Seperti yang dijelaskan pada modul sebelumnya, standar ACL hanya mampu memeriksa alamat IP sumber atau source IP address. Jadi hal ini membuat kemampuan filtering standar ACL cukup terbatas. Berbeda dengan standar ACL, extended ACL mampu memeriksa lebih banyak informasi yang terdapat dalam sebuah paket. Extended ACL dapat memeriksa yaitu source IP address, destination IP address, jenis protokolnya apa, lalu nomor port dan jenis layanan tertentu. Karena kemampuannya yang lebih lengkap ini, extended ACL memberikan kontrol yang jauh lebih detail terhadap lalu lintas jaringan. Sebagai contohnya, administrator jaringan dapat mengizinkan pengguna mengakses website menggunakan HTTP atau HTTPS, tetapi memblokir akses FTP-nya. Dan juga administrator bisa mengizinkan akses ke satu server tertentu sambil memblokir akses ke server lainnya. Nah, kemampuan seperti ini nggak bisa dilakukan menggunakan standar ACL. Jadi karena itulah extended ACL menjadi salah satu jenis ACL yang paling sering digunakan pada jaringan enterprise modern. Nah, kalau alasan kenapa extended ACL itu penting, untuk analoginya, bayangkan sebuah perusahaan memiliki sebuah server web gitu ya. Nah, server web, server database, dan server email. Jadi nggak semua pengguna perlu mengakses seluruh layanan tersebut. Kita menggunakan extended ACL, administrator dapat menentukan secara spesifik siapa yang boleh mengakses layanan tertentu. Jadi dengan demikian keamanan jaringan dapat ditingkatkan tanpa harus memblokir seluruh aksesnya. Jadi alasan mengapa extended ACL dianggap lebih fleksibel dan lebih kuat dibandingkan standar ACL. Kita lanjut ke 542. Number extended ACL number extended IPv4 as ACL syntax. Setelah kita tadi memahami konsep dasar extended ACL, kita akan melihat sintaks yang digunakan ya. Pada number extended ACL, Cisco menggunakan rentang nomor 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Nah, untuk sintaks dasarnya ini adalah ini ya, access list, number, lalu permit atau deny protocol source destination. Untuk contohnya seperti ini, IP access list, misalnya permit, lalu source IP address dan net max, wildcard max-nya. Nah, jadi perintah tersebut mengizinkan jaringan source IP yang kita izinkan untuk mengakses layanan HTTP pada semua tujuan. Jadi kalau kita perhatikan, sintaks standar ACL memang lebih panjang dibandingkan standar ACL. Jadi hal ini karena extended ACL harus memeriksa lebih banyak informasi, meskipun terlihat lebih kompleks ya pada bagian ini. Sintaks ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar bagi administrator jaringan. Nah, ini 543, protokol and port. Salah satu keunggulan utama extended ACL adalah kemampuannya memfilter berdasarkan protokol dan nomor port. Dalam jaringan komputer, terdapat berbagai jenis protokol yang digunakan untuk layanan yang berbeda. Beberapa protokol yang paling sering digunakan adalah antara lain yaitu tentunya TCP, lalu UDP, ICMP. Ya, TCP biasanya digunakan untuk layanan seperti web browsing, email, dan file transfer. Kalau UDP digunakan untuk membutuhkan komunikasi cepat seperti streaming gitu. Sedangkan ICMP untuk fungsi seperti ping gitu ya. Selain protokol, extended ACL juga dapat memfilter berdasarkan nomor portnya. Contoh, port 80 digunakan untuk HTTP,
443 digunakan untuk HTTPS, 21 untuk FTP, 23 untuk apa? Telnet, dan 22 untuk SSH. Jadi dengan kita memanfaatkan informasi protokol dan port ini, administrator jaringan dapat membuat kebijakan keamanan yang sangat spesifik. Untuk contoh penggunaan portnya, yaitu misalnya administrator ingin mengizinkan akses web tetapi memblokir akses telnet, maka ACL dapat dikonfirmasi untuk mengizinkan port 80 dan 443 tapi menolak port 23. Jadi dengan cara ini pengguna tetap mengakses website tetapi tidak dapat melakukan koneksi telnet. Jadi adalah salah satu contoh penerapan extended ACL dalam keamanan jaringan. Masuk ke 544, protokol and port number configuration example. Jadi pada bagian ini Cisco memberikan beberapa contoh konfigurasi yang menggunakan protokol dan nomor port. Sebagai contoh, yaitu kita mengizinkan HTTP, yaitu permit TCP ya, ini TCP, ini IKI 80 misalnya. Mengizinkan HTTPS permit TCP 443 gitu ya. 80 ini adalah HTTP, 443 ini adalah HTTPS, 22 ini adalah SSH. Lalu jadi lewat contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa extended ACL memungkinkan administrator jaringan mengontrol akses terhadap layanan tertentu secara sangat spesifik. Jadi ini merupakan kemampuan yang sangat penting dalam desain keamanan jaringan modern. Kita masuk ke 545, apply a number extended IPv4 ACL. Jadi setelah ACL kita buat, langkah berikutnya adalah menerapkannya pada sebuah interface. Proses penerapan ACL menerapkannya menggunakan perintah ini teman-teman ya, IP access group. ACL dapat diterapkan secara inbound maupun outbound. Tapi berbeda dengan standar ACL, Cisco merekomendasikan agar extended ACL ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber atau source. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena extended ACL mampu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan sejak awal. Jadi karena itulah paket yang tidak diperlukan tidak akan menghabiskan bandwidth jaringan. Untuk sebagai contohnya, jika suatu jaringan tidak boleh mengakses FTP, maka lebih baik paket FTP diblokir pada router yang paling dekat dengan sumber. Jadi cara ini membuat penggunaan bandwidth menjadi lebih efisien dan mengurangi beban jaringan. Dan juga ada kenapa sih penting penempatan ACL itu? Yang pertama yaitu kalau misalnya ACL ditempatkan terlalu jauh dari sumber, maka paket yang sebenarnya akan diblokir tetap berjalan melalui beberapa perangkat jaringan terlebih dahulu. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan penggunaan bandwidth yang tidak efisien. Karena itulah Cisco selalu menekankan pentingnya menempatkan extended ACL sedekat mungkin dengan sumber traffic. Kita masuk ke subbab 546, yaitu TCP and Stabilized Extended ACL. Nah, jadi ini adalah subbab terakhir yang akan saya bahas ini adalah TCP Stabilized Extended ACL. Fitur stabilized digunakan untuk mengontrol sesi TCP yang sudah terbentuk sebelumnya. Tujuannya adalah mengizinkan lalu lintas balasan dari koneksi yang telah dibuat dari dalam jaringan. Sebagai contoh, jika seorang pengguna atau user di dalam sebuah jaringan membuka sebuah website gitu. Nah, ketika browser mengirim permintaan ke server web, server akan mengirim balasan ke pengguna melalui keyword stabilized ya, bisa dilihat di sini. Namun koneksi baru yang tidak dimulai dari dalam jaringan tetap dapat diblokir. Jadi fitur ini sering digunakan untuk meningkatkan keamanan tanpa mengganggu komunikasi yang sebenarnya sah. Dengan kata lain, ACL dapat membedakan antara lalu lintas jaringan yang merupakan bagian dari sesi yang sudah ada
dan lalu lintas yang mencoba membuat koneksi baru dari luar jaringan. Untuk manfaat dari TCP stabilizer ini yaitu adalah yang pertama tentunya meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi mengurangi akses yang tidak sah dari luar, lalu tetap mengizinkan komunikasi balasan yang sah, lalu membantu mengontrol lalu lintas masuk ke jaringan yang internal. Jadi walaupun saat ini banyak jaringan menggunakan firewall yang lebih canggih, konsep TCP stabilizer tetap penting untuk dipahami karena sering muncul dalam pembelajaran atau sertifikasi Cisco, Pak. Oke, sudah sampai di terakhir bagian saya. Jadi pada bagian yang saya jelaskan ini kita telah mempelajari Extended IPv4 ACL. Kita memahami bahwa Extended ACL memiliki kemampuan yang dapat jauh lebih lengkap dibandingkan standar ACL yang sebelumnya teman saya jelaskan. Karena Extended ACL dapat memfilter berdasarkan alamat IP sumber, alamat IP tujuan, protokol, dan nomor portnya. Dan juga kita telah mempelajari sintaks number ACL, penggunaan protokol dan port, lalu cara menerapkan Extended ACL pada interface, dan konsep TCP stabilizer yang digunakan untuk mengontrol sesi TCP yang telah terbentuk. Jadi materi ini menjadi fondasi penting sebelum masuk ke konfigurasi named Extended ACL, proses verifikasi ACL, serta bagian studi kasus implementasi ACL yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh teman saya yang akan membahas named Extended ACL dan rangkuman akhir modul 5 ACL for IPv4 configuration. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Farel Al-Jauhar Darmajati, dan terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai Extended IP4 ACLS. Nah, jadi pada bagian ini ya, bagian terakhir ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai name extend ACL ya, proses verifikasi ACL, berbagai aktivitas paket tracer yang terdapat dalam modul, serta praktik rangkuman keseluruhan ya materi modul 5 CLS for IP for configuration ini. Oke, jadi pada bagian ini kita kan melihat bagaimana extended ACL diterapkan dalam praktik yang lebih kompleks dan bagaimana administrator memastikan bahwa ACL yang telah dibuat benar-benar bekerja sesuai dengan tujuan keamanan jaringannya. Nah, jadi sini kita masuk name extended IP4 ACL syntax ya. Oke, jadi pada subbab sebelumnya kan kita telah mempelajari number extended ACL ya. Nah, sekarang kita akan membahas name extended ACL. Jadi secara fungsi extended ACL ini memiliki kemampuan yang sangat yang sama dengan number extended ACL ya. Perbedaannya itu cuma terletak pada bagian identifikasinya aja. Jadi jika number ACL menggunakan angka seperti 100 atau 101, maka name ACL menggunakan nama yang dibuat oleh si administrator. Sintak dasarnya itu adalah IP access list ya. Extended dibuat nama underscore ACL gitu. Sebagai contoh itu IP access list extended web underscore security gitu, bisa dibuat kayak gitu ya. Nah, kemudian si administrator dapat memasukkan aturan permit dan deny di dalam ACL tersebut. Keuntungan penggunaan nama adalah konfigurasi itu bakal jadi lebih mudah dipahami gitu ya kalau ada namanya. Nah, ketika melihat konfigurasi, administrator itu langsung mengetahui tujuan ACL hanya dengan melihat namanya. Jadi hal ini sangat membantu terutama pada jaringan yang memiliki banyak ACL. Sekarang name extended ACL. Nah, jadi pada contoh yang diberikan Cisco ini, administrator ini membuat name
extended ACL ya untuk mengontrol akses terhadap layanan tertentu gitu. Jadi sebagai contohnya ini hanya mengizinkan akses HTTP dan akses ke server tertentu aja. Sementara layanan yang lainnya itu bakal diblokir. Nah, melalui contoh ini kita dapat melihat bahwa name ACL tetapi lebih mudah dikelola gitu ya. Selain itu name ACL juga lebih mudah didokumentasikan karena nama ACL biasanya menggambarkan fungsi atau tujuan ACL tersebut. Nah, di sini di edit ACL ini jadi setelah ACL dibuat ya, terkadang administrator itu perlu melakukan perubahan, misalnya menambahkan aturan baru atau menghapus aturan yang sudah tidak diperlukan. Nah, jadi pada name extended ACL ini proses editing dapat dilakukan secara langsung tanpa harus menghapus seluruh ACL. Administrator cukup masuk ke mode konfigurasi ACL dan melakukan perubahan yang diperlukan. Pendekatan ini jauh lebih fleksibel ya dibanding dengan metode lama yang mengharuskan ACL menjadi salah satu keuntungan utama pengguna name ACL itu ya. Oke. Nah, jadi pada contoh berikutnya Cisco di sini memberikan skenario tambahan ya penggunaan name extended ACL. Nah, tujuannya adalah menunjukkan bahwa ACL dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan keamanan yang berbeda gitu. Misalnya mengontrol akses terhadap server tertentu, membatasi layanan tertentu, atau hanya mengizinkan komunikasi dari kelompok pengguna tertentu. Nah, melalui contoh-contoh ini kita dapat memahami bahwa bukan hanya alat untuk memblokir akses, tapi juga alat untuk menerapkan kebijakan keamanan yang lebih terstruktur. Nah, di sini ada verify extended ACL ya. Setelah ACL diterapkan, langkah berikutnya itu adalah melakukan verifikasi. Nah, verifikasi sangat penting karena administrator juga harus memastikan bahwa ACL benar-benar bekerja sesuai yang direncanakan ya. Beberapa perintah yang umum digunakan itu antara lain di sini ada show ACL list, terus ada IP show IP interface ya, sama show running config. Nah, jadi perintah-perintah tersebut di sini bisa dilihat dicek satu-satu gini ya. Nah, jadi perintah-perintah tersebut itu membantu administrator melihat aturan ACL yang lebih aktif, terus interface yang menggunakan ACL, serta jumlah paket yang cocok dengan setiap aturan ACL. Jadi jika terdapat masalah dan konektivitas jaringan, proses verifikasi inilah yang biasanya menjadi langkah pertama dalam troubleshooting ya. Terus kita masuk ke packet tracer. Jadi mungkin pada aktivitas packet tracer ini ya, di sini sebelumnya kemarin tuh di sini aktivitas packet tracer skenario 1. Jadi kita diminta mengimplementasikan extended ACL berdasarkan kebutuhan jaringan yang telah ditentukan. Nah, kan ini terdapat beberapa aturan permit dan DNS yang harus diterapkan pada interface tertentu. Melalui simulasi ini kita dapat melihat bagaimana ACL mempengaruhi komunikasi antar jaringan. Nah, aktivitas ini membantu memperkuat pemahaman mengenai sintaks extended ACL dan penerapannya dalam topologi jaringan. Di sini kalau untuk tracer 2, skenario 2 di sini ya. Nah, skenario 2 ini tingkat kesulitannya biasanya itu tingkat sedikit lebih tinggi dibanding skenario 1, yang dimana administrator harus menganalisis kebutuhan jaringan, menentukan lokasi ACL yang tepat, kemudian membuat aturan yang sesuai. Latihan ini mengajarkan bahwa pembuatan ACL bukan hanya soal mengetik perintah gitu ya, tapi juga memahami kebutuhan keamanan dan desain jaringan secara keseluruhan. Oke, udah habis modul quiz ya. Nah,
quiz. Ini jadi ada quiz yang sudah diselesaikan ya. Mungkin demikian aja presentasi kami mengenai modul 5 ACL for IP versi 4 configuration. Nah, dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, di sini kita dapat melihat bahwa ACL merupakan salah satu fitur keamanan paling penting dalam perangkat jaringan Cisco. ACL memungkinkan administrator mengontrol atau lalu membatasi jaringan secara detail gitu ya, membatasi akses terhadap sumber daya tertentu serta meningkatkan keamanan perangkat jaringan secara keseluruhan. Dan melalui modul ini juga kita telah mempelajari bagaimana ACL dibuat, diterapkan, dimodifikasi, dan diverifikasi pada jaringan IP versi 4. Nah, kemampuan ini merupakan salah satu keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang network engineer. Nah, mungkin semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu ya memahami implementasi ACL yang lebih baik dan menjadi bekal untuk mempelajari materi keamanan jaringan yang lebih lanjut. Mungkin cukup dari saya, mewakili kelompok juga. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.